Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan bagian yang pertama. Kita mulai dari pengertian gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dengan kelajuan tetap. Jadi, kecepatan di titik 1, titik 2, dan titik 3 adalah sama, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kita mulai dari pengertian periode dan frekuensi. Apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Jadi dapat kita rumuskan, periode sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran, atau T kecil dibagi N, di mana T besar itu periode, satuannya sekon, T kecil itu waktu, satuannya sekon, dan N banyaknya putaran. Sekarang apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Jadi frekuensi adalah banyaknya putaran dibagi waktu lamanya berputar, atau ditulis F sama dengan N per T, di mana F itu frekuensi, satuannya putaran per sekon atau disingkat dengan Hertz. Kemudian N banyaknya putaran dan T kecil sama dengan waktu dalam sekon. Bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi? Karena periode itu adalah waktu dibagi banyaknya putaran, sedangkan frekuensi banyaknya putaran dibagi waktu, berarti periode dan frekuensi itu adalah berkebalikan, atau dapat ditulis F sama dengan seper T atau T sama dengan seper F, di mana F itu adalah frekuensi dalam Hertz dan T besar adalah periode dalam sekon. Contoh soalnya, sebuah roda berputar 120 rpm. Tentukan frekuensi putaran dan periode putarannya. Jawabnya, RPM itu singkatan dari rotasi per menit atau putaran per menit. Jadi 120 rpm itu sudah menunjukkan frekuensinya. Nah, di sini tinggal kita ubah aja menjadi hertz. Bagaimana caranya? 120 rpm berarti 120 putaran per menit. Sama dengan 120 putaran per 60 sekon. Sama dengan 2 putaran per sekon. Nah, 2 putaran per sekon itu sama aja dengan 2 hertz. Kemudian periodenya, periode adalah kebalikan dari frekuensi, sehingga perumusannya tinggal kita balik. T sama dengan seper F, 1 dibagi F, F-nya adalah 2, berarti 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 sekon. Kita lanjutkan dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan kecepatan linear? Kecepatan linear adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Jadi kecepatan linear adalah jarak dibagi waktu. Jarak adalah S, waktu adalah T. Di mana V itu kecepatan linear dalam meter per sekon, S itu jarak dalam meter, dan T itu adalah waktu dalam sekon. Jika benda berputar satu kali, maka jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Berarti jarak yang ditempuh S sama dengan keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Dan waktunya sama dengan periode. Kita ingat lagi bahwa periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Jadi waktu yang diperlukan sama dengan periode. Jadi T kecil sama dengan T besar. Sehingga perumusannya kecepatan linear adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah keliling lingkaran 2πr, kemudian waktunya adalah periode. Sehingga
kecepatan linear V sama dengan 2πr dibagi T, di mana V itu adalah kecepatan linear dalam meter per sekon, R adalah jari-jari lintasan dalam meter, dan T adalah periode dalam sekon. Kita lanjutkan dengan kecepatan sudut. Apa yang dimaksud dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Sehingga dapat kita rumuskan, kecepatan sudut adalah sudut dibagi waktu. Kecepatan sudut lambangnya omega, omega sama dengan sudut itu theta, kemudian waktu adalah T. Jadi omega sama dengan theta dibagi T. Omega itu kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Theta itu sudut yang ditempuh dalam radian, dan T adalah waktu dalam sekon. Jika benda berputar satu kali, maka sudutnya adalah theta sama dengan 2π. Jadi sudut satu putaran adalah 2π radian. Sedangkan waktunya sama dengan periode, sehingga T kecil sama dengan T besar. Sehingga rumus kecepatan sudut adalah tadi, kecepatan sudut adalah sudut dibagi waktu. Omega sama dengan theta dibagi T. Nah, sudutnya adalah 2π, waktunya adalah periode. Jadi 2π dibagi T. Nah, kalau dinyatakan dengan frekuensi berarti omega sama dengan 2πf. Di mana omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon. T adalah periode dalam sekon, F adalah frekuensi dalam Hertz. Bagaimana hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear? Kecepatan sudut omega sama dengan 2π per T, kecepatan linear V sama dengan 2πr per T. Jadi kita lihat kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan R. Jadi V sama dengan omega kali R. Atau kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari. Atau omega sama dengan V per R. Dimana V itu adalah kecepatan linear dalam meter per sekon. Omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon. Dan R sama dengan jari-jari lintasan dalam meter. Kita lanjutkan dengan pengertian percepatan sentripetal. Apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Percepatan yang arahnya menuju ke titik pusat lingkaran. Tidak mempercepat gerak, tetapi membelokkan arah gerak. Percepatan sentripetal nilainya berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Jadi semakin cepat benda itu bergerak, maka percepatan sentripetal itu nilainya semakin besar. Dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R. Atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Di mana AS itu percepatan sentripetal dalam meter per sekon kuadrat, V itu kecepatan linear dalam meter per sekon, omega adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan R sama dengan jari-jari lingkaran dalam meter. Kita lanjutkan dengan gaya sentripetal. Apa yang dimaksud dengan gaya sentripetal? Yaitu gaya yang arahnya menuju ke titik pusat lingkaran. Nah, menurut hukum 2 Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan. Sehingga di sini gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Fs sama dengan M kali AS. Nah, kita jabarkan. Percepatan sentripetal tadi adalah V kuadrat per R, sehingga Fs sama dengan mV kuadrat per R, atau Fs sama dengan M omega kuadrat kali R. Di mana Fs itu adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan linear itu satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1.
Kemudian omega, kecepatan sudut, satuannya radian sekon pangkat min 1 atau radian per sekon. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran, satuannya adalah meter. Contoh soalnya adalah mobil yang masanya 1.500 kg melaju di jalan melingkar yang berjari-jari 40 meter dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan percepatan yang dialami mobil itu. Jawabnya, satuan kecepatan diubah dulu menjadi meter per sekon, disesuaikan dengan satuan yang lain. Jadi, V sama dengan 72 km per jam. Kilometernya dijadikan meter, 72.000 meter. Kemudian jamnya diubah menjadi sekon, 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Hasilnya 20 meter per sekon. Itu adalah kecepatannya. Kemudian percepatan yang dimaksud di sini tidak lain adalah percepatan sentripetal. Karena di sini tidak ada keterangan geraknya dipercepat atau tidak. Tapi dia bergerak melingkar. Sehingga percepatan yang bekerja pada mobil adalah percepatan sentripetal. Jadi rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R. V-nya adalah kecepatan, R adalah jari-jari. Kita masukkan nilainya, V-nya tadi 20 dikuadratkan jadi 400, terus dibagi R, R-nya 40 meter. Hasilnya adalah 400 dibagi 40 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Contoh yang lain, batu yang masanya 3 kg diikat dengan tali yang panjangnya 1,5 meter. Kemudian diputar dengan kelajuan 8 meter per sekon. Berapa tegangan talinya? Jawabnya, tegangan talinya itu tidak lain adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang menarik benda itu supaya tidak lepas dari lintasan. Jadi namanya gaya sentripetal, gaya yang arahnya menuju ke titik pusat lingkaran. Sehingga tegangan tali kita hitung menggunakan rumus gaya sentripetal, Fs sama dengan mv kuadrat per R. M-nya tadi 3 kg, V-nya adalah 8 dikuadratkan 64, kemudian R jari-jari. Jari-jari itu tidak lain adalah panjang talinya, yaitu 1,5 meter. Hasilnya adalah 128 Newton. Demikian anak-anak materi pelajaran untuk saat ini, yaitu gerak melingkar beraturan bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.